Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 65 tahun ke atas seringkali membawa perubahan dalam cara seseorang melihat kehidupan. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting perlahan mulai berubah makna. Banyak orang mulai menyadari bahwa ketenangan hati jauh lebih berharga dibandingkan kesibukan yang tidak membawa kedamaian. Di masa muda, seseorang biasanya memiliki banyak pergaulan, bertemu banyak orang, mengikuti berbagai kegiatan, dan berada dalam berbagai kelompok sering menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun ketika usia semakin bertambah, tidak semua lingkungan atau perkumpulan masih membawa kebaikan bagi hati. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Saat ini Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari kota lain di Indonesia, atau bahkan dari luar negeri? Dimanapun Bapak dan Ibu berada, pengalaman tentang kehidupan di usia senja seringkali memiliki cerita yang hampir sama. Banyak orang mulai menyadari bahwa lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketenangan hidup. Ada perkumpulan yang membawa kebahagiaan, mempererat persahabatan, dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Namun ada juga perkumpulan yang justru membawa kelelahan pikiran. Secara psikologis manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Cara berpikir, cara berbicara, bahkan suasana hati seseorang sering dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Jika seseorang terus berada dalam lingkungan yang penuh tekanan, pikiran juga akan terasa berat. Sebaliknya, ketika seseorang berada dalam lingkungan yang penuh sikap saling menghargai dan membawa energi positif, hidup biasanya terasa lebih damai. Percakapan menjadi lebih menenangkan, hubungan terasa lebih tulus, dan hati menjadi lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja sebenarnya adalah masa yang sangat berharga untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang. Ini adalah masa di mana seseorang dapat lebih selektif dalam memilih lingkungan yang benar-benar membawa kebaikan bagi hati. Tidak semua perkumpulan yang pernah kita ikuti di masa lalu masih cocok untuk kita jalani di usia sekarang. Kadang melepaskan beberapa lingkungan justru menjadi langkah penting untuk menjaga ketenangan hidup. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 3 jenis perkumpulan yang sebaiknya mulai dijauhi setelah usia 65 tahun. Bukan untuk memutuskan hubungan dengan siapapun, tetapi untuk menjaga hati tetap damai dan menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Jika Bapak dan Ibu sudah siap, kita akan mulai melihat perkumpulan pertama yang sering tanpa disadari justru membawa kelelahan pikiran di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang memasuki usia 65 tahun ke atas, cara memandang kehidupan biasanya mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting, seperti kesibukan, persaingan, atau keinginan untuk selalu berada di tengah keramaian, perlahan mulai kehilangan daya tariknya. Di usia senja, banyak orang mulai menyadari bahwa ketenangan hati jauh lebih berharga dibandingkan kesibukan yang melelahkan. Bukan lagi soal seberapa banyak orang yang kita kenal, tetapi lebih kepada seberapa damai perasaan kita ketika berada di sekitar mereka. Secara psikologis, manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Orang-orang yang sering kita temui dapat memengaruhi cara kita berpikir, cara kita berbicara, bahkan suasana hati kita setiap hari. Jika seseorang terus berada di lingkungan yang penuh konflik, keluhan, atau persaingan yang tidak sehat, pikiran secara perlahan juga akan terbawa ke dalam suasana yang sama. Tanpa disadari, hati menjadi lebih mudah gelisah dan pikiran menjadi lebih berat. Sebaliknya, ketika seseorang berada di lingkungan yang penuh ketenangan, saling menghargai, dan membawa percakapan yang menenangkan, hidup biasanya terasa lebih damai. Bahkan pertemuan yang sederhana bisa menjadi sumber kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada masa muda seseorang mungkin memiliki energi yang lebih besar untuk menghadapi berbagai karakter manusia. Namun ketika usia semakin bertambah, energi itu menjadi lebih terbatas. Karena itulah memilih lingkungan yang tepat menjadi jauh lebih penting di usia senja. Lingkungan yang baik tidak hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan pikiran dan perasaan. Banyak orang yang baru menyadari hal ini setelah mengalami kelelahan batin. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua pertemuan harus dihadiri, tidak semua percakapan perlu diikuti, dan tidak semua lingkungan perlu dipertahankan. Usia 65 tahun ke atas sebenarnya memberi kesempatan bagi seseorang untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kita mulai memahami bahwa ketenangan hati sering datang dari kemampuan memilih apa yang benar-benar baik bagi kehidupan kita.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam pembahasan ini kita akan melihat 3 jenis perkumpulan yang sering tanpa disadari justru membawa beban pikiran. Ketika seseorang mulai menjauhinya, hidup biasanya terasa jauh lebih tenang. Di segmen berikutnya kita akan melihat perkumpulan pertama yang sering membuat pikiran menjadi lelah di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkumpulan pertama yang sebaiknya mulai dijauhi setelah usia 65 tahun adalah lingkungan yang dipenuhi dengan gosip dan pembicaraan negatif. Sekilas, perkumpulan seperti ini mungkin terlihat biasa saja. Banyak orang berkumpul, berbincang, dan berbagi cerita tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar mereka. Namun jika diperhatikan lebih dalam, seringkali percakapan dalam lingkungan seperti ini dipenuhi dengan cerita tentang kesalahan orang lain, kritik terhadap kehidupan orang lain, atau bahkan pembicaraan yang menilai seseorang tanpa benar-benar memahami keadaan yang sebenarnya. Pada awalnya mungkin terasa seperti hiburan ringan. Mendengar cerita tentang orang lain bisa membuat percakapan terasa ramai dan menarik. Namun jika hal ini terjadi terus-menerus, suasana seperti ini secara perlahan dapat memengaruhi cara berpikir dan suasana hati seseorang. Secara psikologis, pikiran manusia cenderung menyerap apa yang sering didengarnya. Jika seseorang terus berada di lingkungan yang penuh pembicaraan negatif, pikiran juga akan lebih mudah terbiasa melihat sisi buruk dalam berbagai hal. Tanpa disadari, kebiasaan seperti ini bisa membuat hati menjadi lebih mudah gelisah. Pikiran menjadi lebih kritis terhadap orang lain, dan suasana pertemanan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi sumber kelelahan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, ketenangan pikiran adalah sesuatu yang sangat berharga. Percakapan yang penuh gosip seringkali tidak membawa manfaat yang berarti bagi kehidupan kita. Sebaliknya, percakapan seperti ini justru sering menimbulkan perasaan tidak nyaman. Kadang kita pulang dari sebuah pertemuan dengan pikiran yang penuh dengan cerita tentang orang lain, tanpa benar-benar mendapatkan sesuatu yang membuat hati lebih damai. Ada banyak orang yang mulai merasakan perubahan dalam hidupnya ketika mereka mengurangi waktu berada di lingkungan seperti ini. Mereka mulai memilih pertemanan yang lebih menenangkan, percakapan yang lebih positif, dan hubungan yang lebih tulus. Lingkungan yang baik biasanya dipenuhi dengan pembicaraan yang membangun. Orang-orang saling berbagi pengalaman hidup, saling memberi dukungan, dan berbicara tentang hal-hal yang membawa ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjauh dari lingkungan yang penuh gosip bukan berarti kita memusuhi siapapun. Ini hanya berarti kita memilih menjaga pikiran agar tetap bersih dari hal-hal yang tidak membawa manfaat. Usia senja adalah masa di mana seseorang seharusnya lebih banyak menikmati kedamaian dalam hidupnya. Percakapan yang menenangkan dan pertemanan yang tulus biasanya jauh lebih berharga dibandingkan keramaian yang dipenuhi dengan pembicaraan negatif. Ketika seseorang mulai menjauh dari perkumpulan seperti ini, seringkali ia merasakan perubahan besar dalam ketenangan pikirannya. Hidup terasa lebih ringan karena tidak lagi dipenuhi dengan cerita yang tidak perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkumpulan kedua yang sebaiknya mulai dijauhi setelah usia 65 tahun adalah lingkungan yang dipenuhi dengan keluhan dan energi negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah bertemu dengan orang-orang yang hampir setiap percakapannya berisi keluhan. Ada yang selalu mengeluhkan keadaan hidup, ada yang sering membicarakan kesulitan tanpa pernah melihat sisi baik dari kehidupan. Dan ada pula yang terus mengulang cerita tentang masalah yang sama dari waktu ke waktu. Pada awalnya, mendengarkan keluhan seseorang mungkin terasa seperti bentuk empati. Kita ingin memahami perasaan mereka dan mencoba menjadi pendengar yang baik. Namun jika hampir setiap pertemuan dipenuhi dengan suasana seperti ini, pikiran kita perlahan juga akan ikut terbawa. Secara psikologis, emosi seseorang dapat menular kepada orang lain. Jika kita terus berada di sekitar orang-orang yang melihat kehidupan dari sisi yang gelap, pikiran kita juga bisa mulai terbiasa memandang hidup dengan cara yang sama. Tanpa disadari, pertemuan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi sumber kelelahan batin. Kita pulang dari sebuah pertemuan dengan pikiran yang lebih berat dibandingkan sebelum datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja adalah masa di mana seseorang seharusnya lebih banyak merasakan ketenangan. Setelah melewati perjalanan hidup yang panjang, seseorang berhak menikmati hari-harinya dengan suasana hati yang lebih damai. Lingkungan yang penuh keluhan sering membuat seseorang sulit merasakan ketenangan tersebut. Percakapan yang terus berisi masalah dapat membuat pikiran merasa lelah tanpa disadari. Sebaliknya, lingkungan yang sehat biasanya dipenuhi dengan percakapan yang lebih menenangkan. Orang-orang dalam lingkungan seperti ini mungkin tetap memiliki masalah dalam hidupnya,
tetapi mereka tidak menjadikan masalah sebagai pusat dari setiap pembicaraan. Mereka berbicara tentang pengalaman hidup, tentang hal-hal yang membawa rasa syukur, dan tentang cara menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memilih lingkungan yang membawa energi positif bukan berarti kita menghindari orang yang sedang mengalami kesulitan. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan agar pikiran kita tidak terus berada dalam suasana yang berat. Ketika seseorang mulai membatasi diri dari lingkungan yang penuh keluhan, seringkali ia merasakan perubahan yang besar dalam kehidupannya. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan pertemuan dengan orang lain kembali menjadi sesuatu yang menyenangkan. Usia senja seharusnya dipenuhi dengan percakapan yang membawa kedamaian, bukan percakapan yang membuat pikiran semakin gelisah. Di segmen berikutnya kita akan melihat perkumpulan ketiga yang juga sering tanpa disadari membuat hidup terasa kurang tenang di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkumpulan ketiga yang sebaiknya mulai dijauhi setelah usia 65 tahun adalah lingkungan yang dipenuhi dengan kebiasaan membandingkan dan merendahkan orang lain. Dalam beberapa pergaulan, ada orang yang hampir selalu membicarakan siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang dianggap lebih hebat. Sekilas pembicaraan seperti ini mungkin terdengar biasa saja. Namun jika suasana seperti ini terjadi terus-menerus, perlahan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman. Percakapan yang dipenuhi perbandingan sering menciptakan suasana yang tidak sehat dalam hubungan pertemanan. Ada orang yang tanpa sadar selalu membanggakan dirinya sendiri atau keluarganya di hadapan orang lain. Ada pula yang suka meremehkan pencapaian orang lain dengan cara yang halus. Sikap seperti ini sering membuat percakapan berubah menjadi ajang untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul. Secara psikologis, lingkungan yang dipenuhi dengan perbandingan dapat membuat seseorang merasa tertekan. Bahkan orang yang sebenarnya sudah menjalani kehidupan dengan baik pun bisa merasa tidak cukup hanya karena terus berada di lingkungan seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja sebenarnya tidak ada lagi yang perlu dibandingkan. Setiap orang telah menjalani perjalanan hidupnya masing-masing. Setiap orang memiliki cerita, perjuangan, dan pengalaman yang berbeda. Membandingkan kehidupan seseorang dengan kehidupan orang lain hanya akan membuat hati menjadi tidak tenang. Padahal usia senja adalah masa yang seharusnya dipenuhi dengan rasa syukur atas perjalanan hidup yang telah dilalui. Lingkungan yang sehat biasanya tidak dipenuhi dengan kebiasaan membandingkan. Sebaliknya, orang-orang dalam lingkungan seperti itu saling menghargai satu sama lain. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertemanan yang baik biasanya membuat seseorang merasa dihargai apa adanya. Percakapan terasa hangat, tidak ada tekanan untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Ketika seseorang berada dalam lingkungan seperti ini, hatinya biasanya terasa lebih damai. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Sebaliknya, jika seseorang terus berada dalam lingkungan yang penuh perbandingan, pikiran bisa menjadi lelah. Setiap pertemuan terasa seperti ujian yang tidak perlu. Usia 65 tahun ke atas seharusnya menjadi masa di mana seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih sederhana dan lebih tenang. Tidak ada lagi kebutuhan untuk bersaing atau membuktikan diri kepada siapapun. Ketika seseorang mulai menjauh dari lingkungan yang suka membandingkan dan merendahkan, hidup biasanya terasa jauh lebih ringan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana menjauh dari tiga perkumpulan ini dapat membawa perubahan besar dalam ketenangan hidup seseorang di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita melihat tiga jenis perkumpulan yang sebaiknya mulai dijauhi di usia 65 tahun ke atas, kita mungkin mulai memahami satu hal penting. Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketenangan hidup seseorang. Banyak orang tidak menyadari bahwa kelelahan pikiran yang mereka rasakan seringkali bukan berasal dari masalah pribadi, tetapi dari suasana lingkungan tempat mereka sering berada. Percakapan yang dipenuhi gosip, keluhan, atau perbandingan tanpa disadari dapat memengaruhi pikiran seseorang. Secara psikologis, pikiran manusia cenderung menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Jika seseorang terus berada di tempat yang penuh percakapan negatif, pikiran perlahan akan terbiasa memandang kehidupan dengan cara yang sama. Sebaliknya, ketika seseorang mulai menjauh dari lingkungan yang tidak sehat, pikiran biasanya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi mendengar pembicaraan yang memicu kekhawatiran, tidak lagi berada di tengah percakapan yang membuat hati tidak nyaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjauh dari lingkungan seperti ini bukan berarti kita menjadi orang yang sombong atau tidak peduli terhadap orang lain.
Justru ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam menjaga ketenangan hidup. Di usia senja, energi yang kita miliki tidak lagi sebanyak ketika masih muda. Karena itu, sangat penting untuk menggunakan energi tersebut pada hal-hal yang benar-benar membawa kebaikan bagi kehidupan. Lingkungan yang baik biasanya membawa suasana yang menenangkan. Percakapan menjadi lebih bermakna, hubungan terasa lebih tulus, dan waktu yang dihabiskan bersama orang lain menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ada banyak orang yang mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya setelah mereka lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan. Mereka merasa pikirannya lebih damai dan hidupnya menjadi lebih sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia 65 tahun ke atas sebenarnya adalah masa yang sangat tepat untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kita tidak lagi perlu menghadiri setiap pertemuan atau mengikuti setiap perkumpulan. Sebaliknya, kita bisa memilih lingkungan yang benar-benar membawa ketenangan bagi hati. Lingkungan yang membuat kita merasa dihargai, didengarkan, dan diterima apa adanya. Ketika seseorang mulai melakukan hal ini, hidup biasanya terasa jauh lebih tenang. Pikiran tidak lagi dipenuhi oleh percakapan yang tidak membawa manfaat. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana memilih lingkungan yang lebih positif dapat membantu seseorang menjalani usia senja dengan lebih damai dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah memahami perkumpulan apa saja yang sebaiknya mulai dijauhi, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah memilih lingkungan yang benar-benar membawa kedamaian bagi kehidupan kita. Di usia 65 tahun ke atas, seseorang sebenarnya sudah melewati begitu banyak pengalaman hidup. Kita telah melihat berbagai karakter manusia, menghadapi berbagai keadaan, dan belajar dari banyak peristiwa yang pernah terjadi. Semua pengalaman itu seharusnya membantu kita menjadi lebih bijaksana dalam memilih lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik biasanya tidak selalu ditandai oleh banyaknya orang yang berkumpul. Kadang lingkungan yang paling menenangkan justru adalah pertemuan kecil dengan orang-orang yang tulus dan saling menghargai. Percakapan dalam lingkungan seperti ini biasanya terasa ringan tetapi bermakna. Orang-orang berbagi pengalaman hidup, saling memberi semangat, dan berbicara tentang hal-hal yang membawa ketenangan hati. Secara psikologis, berada di sekitar orang-orang yang memiliki sikap positif dapat membantu menjaga kesehatan pikiran. Suasana yang penuh rasa syukur, kebijaksanaan, dan saling pengertian membuat seseorang merasa lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada banyak bentuk lingkungan positif yang bisa kita pilih di usia senja. Misalnya berkumpul dengan sahabat lama yang membawa kenangan baik, mengikuti kegiatan sosial yang memberi manfaat, atau berada dalam komunitas yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Lingkungan seperti ini biasanya tidak dipenuhi dengan persaingan atau perbandingan. Orang-orang datang bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih berhasil, tetapi untuk saling mendukung dan mempererat hubungan. Ada orang yang menemukan ketenangan ketika menghabiskan waktu dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama. Misalnya berjalan pagi bersama, berkebun, membaca buku, atau sekadar berbincang tentang kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal-hal sederhana seperti ini sering membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar dibandingkan pertemuan yang ramai tetapi penuh dengan percakapan yang melelahkan. Usia senja sebenarnya memberi kesempatan bagi seseorang untuk menjalani hidup dengan lebih sederhana. Kita tidak lagi perlu berada di setiap tempat atau mengikuti setiap pergaulan. Sebaliknya, kita dapat memilih lingkungan yang benar-benar memberi ketenangan bagi hati. Lingkungan yang membuat kita merasa dihargai dan diterima apa adanya. Ketika seseorang mulai memilih lingkungan yang lebih positif, perubahan biasanya terasa sangat nyata. Pikiran menjadi lebih ringan, suasana hati menjadi lebih stabil, dan kehidupan terasa lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kebahagiaan di usia senja bukan datang dari banyaknya kegiatan atau banyaknya pertemanan. Kebahagiaan sering datang dari kualitas hubungan yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar. Di segmen berikutnya kita akan melihat bagaimana menjauh dari 3 perkumpulan yang tidak sehat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai lebih bijak dalam memilih lingkungan pergaulannya, seringkali ia merasakan perubahan yang sangat nyata dalam kehidupannya. Perubahan ini mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa di dalam hati. Banyak orang yang sebelumnya merasa lelah setelah menghadiri berbagai pertemuan mulai menyadari bahwa kelelahan itu sebenarnya berasal dari suasana percakapan yang tidak menenangkan. Ketika seseorang mulai mengurangi waktu berada di lingkungan yang penuh gosip, keluhan, atau perbandingan, pikiran biasanya menjadi jauh lebih ringan. Secara perlahan, seseorang mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi dipenuhi oleh percakapan yang melelahkan. Ia tidak lagi harus mendengarkan cerita negatif tentang orang lain,
tidak lagi berada di tengah suasana yang membuat hatinya tidak nyaman. Sebaliknya, ia mulai mengisi waktunya dengan hal-hal yang lebih menenangkan. Percakapan menjadi lebih sederhana, tetapi justru terasa lebih bermakna. Pertemuan dengan orang lain tidak lagi menjadi sumber kelelahan, tetapi menjadi sumber kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja ketenangan hati adalah sesuatu yang sangat berharga. Setelah melewati berbagai tantangan dalam kehidupan, seseorang sebenarnya berhak menikmati masa hidupnya dengan suasana yang lebih damai. Ada banyak orang yang baru merasakan kedamaian seperti ini ketika mereka mulai berani mengurangi beberapa lingkungan yang tidak membawa kebaikan bagi hidupnya. Mereka menyadari bahwa tidak semua hubungan harus terus dipertahankan jika hubungan itu justru membuat hati menjadi tidak tenang. Hal ini bukan berarti memutuskan hubungan dengan orang lain secara kasar. Kadang perubahan ini cukup dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti mengurangi frekuensi pertemuan atau memilih lebih banyak waktu untuk kegiatan yang membawa ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai menjalani kehidupan dengan cara seperti ini, ia sering merasakan bahwa hidup menjadi lebih sederhana. Pikiran tidak lagi penuh dengan cerita yang tidak penting, dan hati tidak lagi terbebani oleh percakapan yang melelahkan. Sebaliknya, seseorang mulai memiliki lebih banyak ruang untuk menikmati hal-hal yang benar-benar bermakna dalam kehidupan. Waktu bersama keluarga terasa lebih berharga, percakapan dengan sahabat terasa lebih tulus, dan hari-hari terasa lebih damai. Usia senja seharusnya menjadi masa di mana seseorang dapat menikmati kehidupan dengan ketenangan yang lebih dalam. Bukan lagi masa untuk berada di tengah keramaian yang melelahkan, tetapi masa untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan sederhana dalam memilih lingkungan ini dapat membawa ketenangan yang lebih besar dalam kehidupan seseorang di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan di usia 65 tahun ke atas, perubahan dalam kehidupannya sering kali terasa sangat besar. Perubahan ini tidak selalu terjadi secara tiba-tiba, tetapi perlahan-lahan memberikan dampak yang sangat menenangkan bagi hati. Banyak orang yang sebelumnya merasa pikirannya sering lelah mulai merasakan ketenangan yang lebih dalam. Mereka tidak lagi berada dalam percakapan yang penuh gosip, tidak lagi mendengarkan keluhan yang terus diulang, dan tidak lagi berada di lingkungan yang suka membandingkan kehidupan orang lain. Secara psikologis, pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang sering didengar dan dilihat setiap hari. Ketika seseorang terus berada di lingkungan yang penuh pembicaraan negatif, pikirannya juga akan terbiasa memikirkan hal-hal yang berat. Namun ketika seseorang mulai berada di lingkungan yang lebih positif, pikiran perlahan berubah. Percakapan yang lebih menenangkan membantu hati menjadi lebih damai. Seseorang tidak lagi merasa terbebani setelah bertemu dengan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang lebih selektif dalam pergaulan biasanya juga memiliki kehidupan yang lebih sederhana tetapi lebih bermakna. Ia tidak lagi merasa perlu menghadiri setiap pertemuan atau mengikuti setiap kegiatan sosial yang sebenarnya tidak membawa kebaikan bagi hatinya. Sebaliknya, ia mulai mengisi waktunya dengan kegiatan yang benar-benar membawa ketenangan. Misalnya menghabiskan waktu bersama keluarga, berbincang dengan sahabat yang tulus, atau melakukan kegiatan sederhana yang memberi kebahagiaan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka baru benar-benar merasakan kedamaian hidup ketika mulai mengurangi beberapa lingkungan yang tidak sehat. Mereka menyadari bahwa ketenangan hidup tidak selalu datang dari banyaknya aktivitas, tetapi dari kualitas lingkungan yang kita pilih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja sebenarnya memberi kesempatan bagi seseorang untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Setelah melewati perjalanan hidup yang panjang, seseorang biasanya sudah cukup memahami mana yang membawa kedamaian dan mana yang justru membawa kegelisahan. Orang yang bijak biasanya tidak lagi memaksakan diri untuk tetap berada dalam lingkungan yang membuat hatinya tidak nyaman. Ia memilih menjaga ketenangan batin sebagai sesuatu yang lebih berharga. Ketika seseorang menjalani kehidupan dengan cara seperti ini, hari-harinya biasanya terasa lebih damai. Ia tidak lagi merasa lelah oleh percakapan yang tidak perlu dan tidak lagi terbebani oleh suasana yang tidak membawa kebaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perubahan sederhana dalam memilih pergaulan sering membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Hidup terasa lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, dan hati menjadi lebih tenang. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama membahas 3 jenis perkumpulan yang sebaiknya mulai dijauhi setelah usia 65 tahun, kita dapat memahami satu pelajaran hidup yang sangat penting.
Lingkungan tempat kita berada memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan hati kita. Perkumpulan yang dipenuhi gosip, keluhan yang tidak ada habisnya, atau kebiasaan membandingkan kehidupan orang lain sering tanpa disadari membuat pikiran menjadi lelah. Pertemuan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi sesuatu yang menguras energi batin. Padahal di usia senja, ketenangan hati adalah salah satu hal yang paling berharga. Setelah melewati perjalanan hidup yang panjang, seseorang seharusnya memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan dengan lebih damai dan lebih sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjauh dari beberapa lingkungan bukan berarti memutuskan hubungan dengan orang lain secara kasar. Ini lebih kepada bentuk kebijaksanaan dalam menjaga ketenangan pikiran dan perasaan. Seringkali perubahan kecil dalam memilih pergaulan dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan. Ketika seseorang mulai mengurangi pertemuan yang melelahkan dan lebih memilih lingkungan yang menenangkan, hidup biasanya terasa jauh lebih ringan. Percakapan dengan orang lain menjadi lebih bermakna. Pertemanan terasa lebih tulus. Waktu yang dihabiskan bersama orang-orang terdekat juga menjadi lebih berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia 65 tahun ke atas sebenarnya adalah masa yang sangat tepat untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kita tidak lagi perlu berada di tengah semua keramaian atau mengikuti setiap perkumpulan yang ada. Sebaliknya, kita bisa memilih lingkungan yang benar-benar membawa kebaikan bagi hati. Lingkungan yang membuat kita merasa dihargai, didengarkan, dan diterima apa adanya. Ketika seseorang memiliki lingkungan yang sehat dan menenangkan, hidup biasanya terasa lebih damai. Pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih lapang, dan hari-hari terasa lebih indah untuk dijalani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa ketenangan hidup sering datang dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, silakan berlangganan channel ini agar kita dapat terus belajar bersama tentang kebijaksanaan hidup di usia senja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga kehidupan Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kebijaksanaan, dan kedamaian.